Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 Channel, channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Berikut ini yang termasuk dari Prota adalah A. Nama lembaga, muatan pelajaran, kelas, tahun pelajaran. B. Muatan pelajaran, nama kepala sekolah, nama guru. C. Nama lembaga, muatan mata pelajaran, kelas, semester. D. Muatan mata pelajaran, kelas, semester, tahun. E. Nama lembaga, muatan mata pelajaran, kelas, semester, tema. Jadi ini adalah alur program tahunan atau yang disebut Prota. Yaitu ada identitas satuan pendidikan, kelas, mata pelajaran, tahun pelajaran. Dan selanjutnya ada kompetensi inti. Dan selanjutnya ada kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nama lembaga, muatan pelajaran, kelas, tahun pelajaran. Soal selanjutnya adalah kegunaan kalender pendidikan atau yang disebut dengan Kaldik. A. Menghitung hari minggu setiap bulan. B. Mendistribusikan kompetensi dasar dalam setahun. C. Mendistribusikan alokasi waktu setiap bulan. D. Menentukan hari belajar efektif. Jadi, kalender pendidikan merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan juga hari libur. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Menentukan hari belajar efektif. Selanjutnya adalah siswa mengalami tingkat kepercayaan diri rendah. Umpan balik yang dilakukan guru adalah A. Teacher feedback, B. Extrinsic feedback, C. Intrinsic feedback, D. Parent feedback. Jadi intrinsic feedback atau umpan balik intrinsik berkaitan dengan penilaian terhadap dirinya sendiri tentang sikap, aktivitas, dan atau perilaku yang telah dilakukannya, serta tentang kemampuan yang telah ditunjukkannya. Dan extrinsic feedback adalah umpan balik yang berasal dari luar dirinya. Misalnya koreksi dari guru penjas atas gerakan yang sudah dilakukan, cemoohan rekan karena salah memberikan umpan ketika bermain bola, atau dari lingkungan sekitar seperti cuaca yang selalu panas sehingga mengharuskannya sering beristirahat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah intrinsic feedback. Soal selanjutnya yang bukan untuk mengukur keterampilan nyata peserta didik adalah A. Tes tertulis, B. Praktik, C. Portofolio, D. Unjuk kerja, E. Produk. Jadi untuk mengukur keterampilan, yaitu keterampilan abstrak tidak dapat diamati dan keterampilan nyata dapat diamati. Keterampilan abstrak meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, mencipta. Keterampilan nyata diantaranya ada imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, naturalisasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah tes tertulis. Jadi soal selanjutnya adalah deskripsi tentang ranah sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari untuk dikuasai peserta didik pada suatu tingkat atau jenjang sekolah, kelas,
mata pelajaran tertentu terdapat pada komponen silabus. A. KD, B. KI, C. Penilaian, D. Pembelajaran, dan E. Materi. KI adalah deskripsi atau gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi dasar. Ini adalah penjabaran KI, sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam suatu pendidikan, jenjang, dan mata pelajaran tertentu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. KD. Soal selanjutnya adalah berikut ini yang bukan kriteria penilaian IC adalah kecuali A. Pemilihan topik IC dan ketajaman analisa. B. Rasionalitas, ide, inovasi, dan orisinalitas. C. Kelengkapan dan relevansi data, dasar teori, dan kemampuan argumentasi. D. Sistematika penulisan dan pemikiran. E. Keluasan daftar pustaka. Jadi IC adalah salah satu jenis karya tulis yang berisi kombinasi antara fakta dan opini. IC lebih bersifat subjektif dari sudut pandang penulisnya yang bersifat analitis, spekulatif, dan interpretatif. IC mencakup narasi yang bisa berupa kritik, argumen, sastra dari pengamatan kehidupan sehari-hari, dan refleksi penulis. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Keluasan daftar pustaka. Soal selanjutnya, penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Hal ini sejalan dengan prinsip penilaian. Yang A. Keeping track. Yang B. Checking up. Yang C. Finding out. D. Summing up. Jadi keeping track yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Dan checking up yaitu harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Finding out yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadi kelemahan dalam proses pembelajaran. Summing up yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Summing up. Terima kasih telah menonton channel ini. Semoga Bapak Ibu lolos dan diterima P3K tahun ini.